Hai. Di video kali ini Anissa bakalan bikin 5 tips cara menghadapi haters, guys. Ikuti terus ya guys pembahasannya, oke? Assalamualaikum. Welcome back to my channel Anissa 100 juta. Untuk 100 jutanya Anissa minta dukungannya dari kalian untuk di subscribe, like, komen, dan aktifin notifikasi loncengnya. Karena aku bakalan bikin tips-tips setiap hari dan berbagai macam kehidupan aku yang aneh-aneh ini upload setiap hari. Untuk yang kemarin mohon maaf aku nggak upload karena ada beberapa urusan yang harus aku urus. Oke, kembali ke pembahasan. Kita bakalan bahas tentang cara atau tips bagaimana cara menyikapi haters. Cara menyikapi haters itu bagaimana supaya bisa lebih baik lagi dan gak nambah lagi hatersnya, guys. Itu terjadi karena aku penasaran. Di setiap video aku itu ternyata ada beberapa yang dislike gitu, sampai paling banyak itu 6 dislike gitu. Aku gak nyangka aja view aku kan ternyata view aku kan gak banyak, view aku tuh paling 50 orangan gitu. Di antara 50 orang itu ada yang dislike juga ternyata. Dan aku mulai mengkoreksi diri aku sendiri, ternyata banyak yang kurangnya apa gitu kan, introspeksi gitu. Tapi itu juga perlu kita bahas gitu guys, kenapa itu bisa sampai terjadi dan bagaimana sih cara kita harus menyikapi hal tersebut. Apalagi di kehidupan ini kita pasti nggak mungkin yang namanya orang itu bakalan semua suka sama kita. Kita nggak bisa memegang kendali perasaan manusia setiap orang gitu kan. Kita nggak bisa memilih orang itu bagaimana bisa menyukai kita ataupun bakal membenci kita. Kita nggak bisa mempunyai pengendalian itu terhadap orang lain gitu kan. Nah, yang paling bisa kita lakukan ya memperbaiki diri supaya nggak nambah lagi hatersnya, guys. Nah, sebagai manusia itu kan wajar gitu. Di video kali ini Anissa bakalan bahas tentang bagaimana cara menyikapi kalau ada haters di kehidupan kita. Aku yakin pasti akan ada aja haters di kehidupan kita, tapi nggak mungkin diminimalisir loh ya. Jangan terlalu dianggap remeh juga, karena suatu saat kalau terlalu banyak itu bisa menjadi sesuatu hal bumerang buat kita juga gitu. Nah, ini aku cari cara bagaimana untuk menghadapi hater-hater tersebut gitu kan. Bagaimana caranya aku menyikapinya seharusnya gitu kan. Ini ada 5 cara. Oke, aku akan beberin satu persatu. Jangan di skip videonya dan jangan lupa di subscribe juga biar aku tuh tambah semangat bikin video ini, guys. Yang pertama yaitu cobalah melakukan pendekatan. Kalau kita tahu siapa yang membenci kita, siapa yang kira-kira nggak suka sama kita, coba deh deketin orang tersebut. Coba deketin dia tuh maunya apa, dia tuh karakternya seperti apa, dan bagaimana ceritanya dia bisa membenci kita gitu. Padahal mungkin kita belum kenal sama orang tersebut. Bisa jadi dia membenci kita karena dia tuh melihat kita dari sisi luarnya aja, tanpa melihat sisi pribadi kita sebenarnya seperti apa. Tanpa dia mengenal kita, banyak kan orang itu mudah membenci kita. Tapi kalau udah kenal sih, aku rasa bisa dibicarakan baik-baik. Dan kebanyakan aku ya, banyak orang yang nggak suka gitu sama aku tuh gara-gara cuma ngeliat dari luarnya aja. Tapi kalau secara teman-teman deket aku semuanya sih fine-fine aja dan aku nggak pernah ada masalah. Dan aku tuh nggak pernah punya masalah sama temen atau siapapun dalam jangka waktu yang lama, berantem dan segala macam, karena aku tuh orangnya pengalah juga. Ya udahlah, daripada masalah gitu lebih baik aku yang ngalah gitu kan. Aku orangnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin diminimalisir orang yang nggak suka sama kita. Tapi di luar kendali kita pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita tanpa kita tahu sebabnya apa. Orang itu nggak ngomong kenapa, dan pokoknya dia nggak suka aja sama kita dan kita nggak tahu itu kesalahan kita apa. Nah, itu hal-hal yang kadang bikin aku tuh mikir, aku harus gimana ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ngapain aku tuh fokus mikirin sesuatu hal yang nggak bikin kita nyaman gitu, yang orang yang nggak menyukai kita. Tuh masih banyak kok orang yang sayang sama kita, peduli sama kita, yang menyukai kita masih banyak kok dibanding orang yang membenci kita. Tapi perlu waspada, kalau misalkan banyak orang yang membenci kita tapi nggak ada yang menyukai kita, itu perlu dipertanyakan, berarti ada yang salah di dalam diri kamu, guys. Nah, itu yang pertama, kamu harus melakukan pendekatan terhadap orang yang nggak suka sama kamu itu. Siapa tahu dia tuh belum mengenal kamu gitu, siapa tahu dia cuma ngelihat dari sisi luarnya aja gitu. Nah, itu yang kamu lakukan. Nah, yang kedua, tanyakan langsung apa yang membuatnya tidak suka pada kita. Nah, aku mau bertanya dong buat semuanya yang viewer aku yang biasanya dislike itu, kalau bisa berani komen dong. Apa sih yang membuat kamu tidak suka kepada channel YouTube aku? Apa karena pribadi aku? Apa karena masalah kualitas video? Apa kontennya emang nggak bermanfaat? Apa menurut kamu itu bertentangan dengan kamu? Beraniin diri untuk komen di channel YouTube aku dong untuk yang dislike. Itu kenapa?
what happened gitu kan, kenapa bisa terjadi, what wrong with you gitu kan, ada masalah apa dengan kamu gitu, dengan saya gitu kan, apakah kamu tidak mengenal saya gitu, apakah perlu. Aku lebih suka terbuka sih kritik sarannya gitu. Kalau kayak gitu aku jadi nggak tahu istilah kayak gimana gitu, aku harus memperbaikinya gitu. Nah untuk yang ketiga nih guys, ketika diberi masukan jangan terbawa emosi. Nah aku tuh kayak tadi membuka kritik, komen, saran, dan kebanyakan orang yang nggak suka kita pasti bakalan banyak kritik kita dari hal-hal yang kurang dari diri kita di mata dia gitu. Nah ketika diberi masukan itu, sikap kita itu jangan kayak aku tuh udah kayak gini apa adanya, aku tuh udah baik kok, apa sih yang kurang dan segala macam. Kita tuh harus legowo guys, terima aja gitu. Orang mau kritik apa siapa tahu bener juga, tapi kita juga kan harus bisa menyaring gitu, kritik mana yang membangun dan kritik mana yang menjatuhkan mental kamu gitu. Jadi bagus-bagusnya filter kamu aja gitu, kayak gimana. Nah emosi kita juga harus dijaga gitu, jangan sampai karena gara-gara ada orang yang mengkritik kita jadi terbawa emosi dan benci sama orang yang mengkritik kita. Justru itu bagus buat perkembangan kepribadian kita, untuk bisa menjadi lebih kuat ketika ada orang yang mengkritik kita, dan kita juga bisa mengidentifikasi kritik mana yang membangun dan kritik mana yang menjatuhkan. Kamu bisa membedakan itu semua. Aku sih bersyukur banget dalam pembuatan channel YouTube ini, aku juga banyak menerima kritik sebenarnya dari awal, dari pembuatan nama dan segala macam. Aku banyak terima dari para senior YouTuber gitu kan, terus dari para grup support gitu kan. Aku banyak menerima support dari grup Bipolar Care Indonesia, dari grup Solusi Bipolar, dari grupnya Introvert yang Bandung, mau Jakarta, mau grupnya teman-teman aku waktu zaman kecil gitu kan. Mereka support aku untuk selalu semangat bikin channel YouTube, dan aku makasih banget sama kalian guys untuk para support aku gitu kan. Aku tuh walaupun ada yang dislike gitu kan, aku tetap bisa semangat karena kalian juga banyak yang menyukainya gitu guys. Sempet bahkan ada yang nanya di komentar aku, kok ada aja yang dislike ya. Aku juga nggak mengerti, kita nggak bisa mengontrol orang yang bakalan suka sama kita dan bakalan nggak suka sama kita guys. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, tunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang dia kira gitu guys. Nah kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu ternyata baik dengan cara, kalau misalnya kita tahu siapa orang yang tidak suka kepada kita, ya baikinlah dia gitu. Jangan sampai dia nggak suka sama kita malah tambah nggak membaik gitu ke dia, malah tambah kita menjauh dari dia, tambah kita benci sama dia, ya sama aja gitu, kayak api dibalas dengan api gitu. Kalau misalkan udah ketahuan dia nggak suka sama kita, coba deh dibaik-baikin gitu, tunjukin kalau kamu itu nggak seperti apa yang dia kira dari luar gitu. Sebenarnya kamu tuh baik, sebenarnya kamu welcome sama dia gitu. Bila perlu kalau dia lagi kesusahan ditolong gitu kan, itu yang diajarkan Rasulullah. Ketika ada orang yang membenci dia, beliau malah membantunya gitu kan. Aku juga sempet sih, aku kan bilang kalau aku waktu kecil tuh suka dibully, bahkan setelah besar itu aku sama orang-orang yang suka bully aku tuh masih suka ngasih hadiah kayak gitu. Dan itu seperti kepuasan batin tersendiri gitu, kita mampu membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Nah itu yang keempat ya guys. Nah yang kelima, jika tidak bisa ditolerir lagi, maka abaikan saja. Nah kalau benar-benar gagah itu orang tuh nggak suka sama kita, ya kita bisa apa gitu guys. Kita nggak bisa mengendalikan semuanya dengan semau kita. Ya udah, daripada pusing-pusing mikirin orang yang nggak suka sama kita, lebih baik kita fokus mikirin orang yang menyukai kita, yang support kita, yang peduli sama kita gitu. Kalau masih banyak kok orang lain yang masih peduli dan mau mensupport kita gitu, dibandingkan kamu terus-terusan memikirkan haters, dibandingkan memikirkan orang-orang yang membenci kita. Biarkan aja lah mereka membenci dengan cara dia gitu, biarkan aja mereka mempunyai penyakit hati gitu kan. Yang penting kita jangan punya pikiran yang sama, ikut-ikutan membenci mereka gitu kan. Seperti itu ceritanya. Nah itu kan udah 5, udah selesai deh tips dari aku. Nah mau diulangi lagi tipsnya biar ingat. Nah yang pertama itu, cobalah untuk melakukan pendekatan. Nah yang kedua, tanyakan langsung apa yang membuatnya tidak suka pada kita. Nah yang ketiga itu, ketika diberi masukan jangan terbawa emosi, jangan marah-marah guys. Itu justru bagus buat peningkatan kamu. Nah yang keempat itu, tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dia kira. Tunjukkan kalau kamu tuh baik, kalau kamu tuh peduli, kalau kamu tuh bisa membantu dia. Nah yang kelima, jika tidak ada yang bisa ditolerir lagi, maka abaikan saja. Nah itu, abaikan saja, bodoh amat gitu kan. Nggak gitu juga sih, tapi itu tuh sebagai salah satu cara untuk melindungi diri kita dari sesuatu hal yang
bakal merusak mood kita, bakal merusak pikiran kita, sehingga kita nanti nggak produktif. Daripada terus-terusan mikirin hater, lebih baik berkarya, lebih baik produktif. Tunjukkan bahwa kamu bisa, tunjukkan bahwa kamu itu bisa lebih baik, tunjukkan bahwa kamu tidak seperti apa yang dia kira gitu kan guys. Nah, cukup sekian ngomel-ngomel aku, ngoceh-ngoceh aku udah ngomong terus dari tadi ya kan. Nah, yang terakhir tuh selalu aku ingetin ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifin notifikasi loncengnya biar aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Karena aku bakalan upload setiap hari mengenai tentang tips kehidupan sehari-hari, mengenai tentang kehidupan aku yang aneh-aneh, mengenai kegiatan aku yang ya gitu deh. Mungkin bisa dibilang biasa aja, tapi aku membuatnya menjadi lebih ceria biar lebih mensyukuri apa yang aku jalani, biar aku juga mempunyai catatan perjalanan kehidupan aku. Makanya aku bikin channel YouTube ini biar aku juga bisa lihat sendiri bagaimana sih kehidupan aku di masa tahun ini, di tahun 2020 yang pandemi COVID ini, di umur aku yang 25 tahun ini aku ngapain aja. Aku mencoba untuk berkarya dengan channel YouTube aku, dengan membahas sesuatu hal yang di kehidupan sehari-hari aku, dan aku bisa puas curhat dengan channel YouTube aku. Oke, jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa.